Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Deviana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi atau penyusutan, dan juga amortisasi di dalam perpajakan. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara penghitungan pajak, kita harus mengenal dulu apa itu pajak penghasilan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sementara itu, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, lanjut ke tata cara menghitung pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Adapun secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu penghasilan kena pajak wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan neto. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi itu dengan rumus penghasilan neto dikurangi dengan PTKP atau pajak atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode pembukuan dan juga dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, yang pertama ini ada dengan menggunakan metode pembukuan. Untuk wajib pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat digunakan dengan rumus berikut, yaitu yang pertama ini, untuk penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi yaitu dengan rumus penghasilan neto dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang telah diperkenakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu hasil ini dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu yang kedua, untuk penghasilan kena pajak wajib pajak. Ini yang pertama ini untuk wajib pajak badan. Lalu yang kedua, untuk penghasilan kena pajak wajib pajak pribadi yaitu dengan rumus penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang telah diperkenakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua yaitu menghitung dengan penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajaknya, wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas tahunan. Contohnya seperti ini. Pertama, Joko sudah menikah dan mempunyai seorang anak, maka penghasilan tidak kena pajak Joko adalah ini untuk PTKP setahun, yaitu untuk wajib pajaknya sendiri yaitu 54 juta. Lalu tambahan dari wajib pajak kawin yaitu 4.500.000, tambahan dengan satu anak yaitu 4.500.000, maka jumlahnya yaitu 63 juta rupiah. Lalu dengan contoh yang kedua yaitu Johan, warga negara asing tetapi bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2016 dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Johan sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Maka penghasilan tidak kena pajak Johan adalah untuk wajib pajaknya sendiri yaitu 54 juta, tambahan wajib pajak kawin yaitu 4.500.000, lalu tambahan 3 anak yaitu 13.500.000, maka jumlahnya yaitu 72 juta rupiah. Lalu kita masuk ke depresiasi atau penyusutan. Nah, untuk menghitung depresiasi ini dapat digunakan dengan dua cara,
yaitu ada dengan harta berwujud yang bukan bangunan dan juga ada harta berwujud yang merupakan bangunan. Kita masuk ke harta berwujud yang bukan bangunan, yang mana ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 4 tahun. Lalu ada yang kedua, harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Lalu yang ketiga, harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Dan yang terakhir yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Lalu yang kedua ini adalah harta berwujud yang berupa bangunan, yang dimana ini dibagi menjadi dua. Ada yang permanen dan ada juga yang tidak permanen. Yang permanen yaitu mempunyai masa manfaatnya selama 20 tahun. Yang tidak permanen yaitu bangunan yang bersifat sementara, yang mana terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bisa dipindah-pindahkan, yang memiliki masa manfaat itu tidak lebih dari 10 tahun. Adapun saat dimulainya penyusutan yaitu pertama, bulan dilakukannya pengeluaran pada saat pertama kali dilakukannya pengeluaran. Lalu yang kedua yaitu untuk harta yang masih dalam pengerjaan. Penyusutannya itu dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Lalu yang ketiga yaitu dengan izin dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana penyusutan itu dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai, digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Contoh penghitungan penyusutan atau depresiasi. Contoh 1 yaitu PT Nusantara telah mengeluarkan dana sebesar 150 juta untuk pembangunan sebuah gedung. Nah, pembangunan dimulai sejak tanggal 10 Agustus tahun 2013, yang mana gedung tersebut mulai selesai dibangun dan langsung digunakan pada bulan Mei 2014. Maka penyusutan atas bangunan tersebut dimulai sejak Mei 2014. Nah, penyusutan di tahun 2014 yaitu dapat kita hitung dengan alternatif 1 yaitu metode garis lurus dengan yaitu 6 dibagi 12, yang mana 12 ini didapat dari hasil 1 tahun yaitu ada 12 bulan, lalu dikalikan dengan 25%, dikalikan dengan 1 juta dengan dapat hasil 125 juta. Nah, lalu kita menggunakan alternatif 2 yaitu dengan metode saldo menurun, yang mana 6 per 12 dikali 50% dikali dengan 1 juta lalu mendapatkan hasil Rp250.000. Kita lanjut yang ketiga yaitu ada amortisasi. Nah, amortisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada harta tak berwujud yang dimana digolongkan menjadi 4. Kelompok 1 yaitu kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun. Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun. Dan kelompok 4 masa manfaatnya yaitu 20 tahun. Contoh penghitungan amortisasi. Misalnya, ada PT Asti Jaya pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Posensikel Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi si sepeda Phoenix. Nah, penghitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut yaitu dapat digunakan dengan 2 alternatif. Alternatif 1 yaitu dengan metode garis lurus dan alternatif 2 metode saldo menurun. Cara menghitungannya, amortisasi pada tahun 2014 yaitu dapat dihitung dengan 25% dikalikan dengan 100 juta rupiah, maka akan mendapat hasil 25 juta. Lalu pada alternatif 2 dengan metode saldo menurun yaitu amortisasi pada tahun 2014 dapat kita hitung dengan 50% dikalikan dengan 100 juta rupiah, maka akan mendapatkan hasil 50 juta rupiah. Nah, begitulah cara penghitungan amortisasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kali hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya.